Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta dari Prodi Keperawatan semester 3. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bapak di sela-sela kesibukan Bapak begitu. Dan kedatangan kami ini bermaksud untuk bersilaturahmi sekaligus ingin menimba ilmu dan juga inspirasi dari perjalanan hidup serta dedikasi Bapak sebagai salah satu tokoh pimpinan cabang Muhammadiyah. Kami juga meyakini bahwa pengalaman Bapak akan sangat berharga bagi kami dan juga generasi muda Muhammadiyah. Izin Bapak, jika Bapak berkenan, ada beberapa hal yang ingin kami gali terkait perjalanan hidup dan juga sejarah singkat kecamatan didirikannya Muhammadiyah. Begitu Bapak. Ya, maksudnya didikannya Muhammadiyah cabang atau dari sini, dari kecamatan Lendah. Kalau yang dari cabang sejarahnya maksudnya kami tidak tahu Pak, karena sejarahnya cabang kami kan hanya orang belakangan ikut kan begitu. Nanti untuk sejarahnya mungkin yang tahu dari pimpinan yang terdahulu seperti itu. Kalau begitu mungkin pertanyaannya seperti ini. Apakah Bapak berkenan menceritakan sedikit mengenai masa kecil Bapak, seperti tempat tanggal lahir, serta bagaimana lingkungan membentuk karakter Bapak? Ya, mungkin semampu kami. Jadi saya lahir di sini di Kulon Progo ini, tempatnya juga di sini. Rumah saya dari kecil. Saya lahir di tahun 1966, tepatnya di tanggal 2 Oktober. Saya SD-nya karena ya yang dekat itu dulu SD di sini, SD Negeri Monosoro, kemudian SMP-nya ya dulu itu masa dulu senangnya ya sekolah mestinya di negeri seperti itu. Saya di SMP-nya di SMP Negeri. Kemudian mau lanjutkan ke SMA, mohon maaf saya bukan orang pintar, saya tidak bisa diterima di negeri, saya sehingga diterima di SMA Muhammadiyah Garut kan. Nah dari situ kami mengenal Muhammadiyah dan didukung dengan kakak saya yang lebih dulu itu sekolah di Darul Ulum, itu juga Muhammadiyah. Kemudian dari saya di SMA juga sambil dibimbing oleh kakak saya yang ada di Darul Ulum, walaupun setelah Darul Ulum kemudian di Karangmalang, tetapi dari Darul Ulum kakak saya bisa membimbing kami yang kami di SMA Muhammadiyah itu. Nah setelah di Muhammadiyah kami kuliahnya juga tidak bisa di kuliah yang negeri kan di IPG Yogyakarta itu, yang namanya jurusan matematika. Setelah saya lulus kemudian saya mendaftarkan kerja, saya diterima sebagai PNS. Saya kembali ke sekolah asal saya di SMA Muhammadiyah Garut, sehingga dari SMA Muhammadiyah kemudian digabung dengan saya bisa bekerja di SMA Muhammadiyah, mungkin sedikit menambah pengetahuan saya tentang Muhammadiyah, sehingga saya dari situ menggeluti dengan tentang Muhammadiyah dari situ. Kemudian pertanyaan yang kedua nih Bapak, di luar aktivitas organisasi begitu, bolehkah Bapak berbagi mengenai perjalanan karir profesional Bapak di bidang apa, kemudian bagaimana Bapak menyeimbangkan waktu antara tanggung jawab pekerjaan dengan pengabdian di Muhammadiyah? Yang kalau bekerja ya mestinya waktunya pagi sampai siang, ya mungkin kalau ada tugas-tugas yang lain mungkin dikerjakan di sela-sela malam, kata seperti itu. Kemudian setelah saya bekerja di tahun 94, saya kira 95 saya masuk di Pemuda Muhammadiyah cabang. Kemudian dari situ juga masuk atau membentuk pemuda pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah di Jatirjo ini. Tapi dalam perjalanannya karena ya teman-teman yang untuk bergabung memajukan Muhammadiyah itu sangat kurang, sehingga kadang-kadang bekerja
sendiri ataupun mengajak yang lain agak susah juga, sehingga untuk pimpinan ranting Muhammadiyah pemuda Muhammadiyah itu agak terseok-seok juga perjalanannya, bahkan mati. Nah, tetapi yang di cabang itu ya alhamdulillah dulu saya menjadi sekretaris, kemudian setelah itu ya untuk regenerasi, untuk pergantian itu susah sekali mencari kader, sehingga terulur sehingga sampai akhirnya sangat agak dipaksakan terjadi pergantian pengurus. Setelah dari pemuda Muhammadiyah, kemudian mungkin saya vakum 1 atau 2 tahun, kemudian saya ikut atau diikut ke pimpinan cabang Muhammadiyah. Nah, dari sana sampai sekarang saya masuk di bagian kemarin itu di ranting dan LPCR. Nah, LPCR. Tetapi saya di sana juga tidak punya teman, sehingga saya rasanya untuk mengajukan masjid saya saja nggak mampu. Saya mundur dari LPCR, saya masuk ke wakaf. Saya masuk di bidang wakaf. Sampai sekarang, kemarin ada raker saja, tapi bersamaan saya tidak bisa mengikuti. Mungkin seperti itu. Baik. Untuk Bapak mulai bergabung di organisasi Muhammadiyah itu Bapak mulai kapan? Dan untuk kemudian Bapak merasa mantap untuk berkhidmat di persyarikatan ini karena motivasi apa? Kalau jadi saya masuk di pemuda Muhammadiyah itu dari 1995 kalau enggak kurang lebihnya di situ. Kemudian setelah mungkin 2-3 periode saya di pemuda, kemudian vakum beberapa, maksudnya saya tidak setelah tidak dari pemuda, kemudian belum masuk di cabang Muhammadiyah, saya tidak masuk di organisasi, ya walaupun masih tetap mendukung dari kegiatan-kegiatan yang ada. Mungkin di ranting pimpinan ranting Muhammadiyah, saya maksudnya setelah dari pemuda saya masuk pimpinan ranting Muhammadiyah Jatirejo, tapi saya belum masuk di cabang. Setelah beberapa waktu, dari mulai ini kemarin tahun 2023 atau berapa kemarin, saya masuk di cabang sampai sekarang itu. Nah, untuk motivasi ya kami dengan adanya organisasi itu ada petunjuk dari atas, paling tidak seperti itu. Setiap ada kegiatan Ramadan, setiap ada ini itu, sehingga bisa kami sampaikan ke masyarakat. Dengan adanya kita selalu aktif di Muhammadiyah, kita itu selalu dapat informasi yang bisa kita salurkan ke masjid-masjid Muhammadiyah di masyarakat kita, seperti itu. Sehingga dari organisasi itu kita bisa punya pegangan yang bisa untuk kehidupan kita ke depan. Kalau tidak punya itu, nanti kita akan kadang-kadang mau ikut yang mana. Kita percaya dengan memang Muhammadiyah itu bukan yang terbaik, tapi itu baik gitu. Kemudian seiring perjalanan organisasi nih Pak, jabatan dan amanah apa yang pernah Bapak emban sebelum akhirnya aktif di jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah? Dari dulu saya di pemuda Muhammadiyah itu jadi sekretaris, itu mungkin 2 periode lebih, karena itu tadi untuk membuat pemuda yang baru itu agak susah, kader-kadernya itu susah. Kemudian setelah itu saya di sekretaris pimpinan ranting Muhammadiyah Jatirejo. Kemudian sekarang di samping saya sebagai bidang wakaf di Pencapaian, saya sebagai ketua pimpinan ranting Muhammadiyah Jatirejo dari periode ini kemarin. Kemudian tentang suka duka gitu Pak, selama menjadi aktivitas dan pejuang Muhammadiyah, apa pengalaman yang paling berkesan atau memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi Bapak? Jadi
ikut di organisasi Muhammadiyah itu menurut saya selalu mendapatkan informasi-informasi yang sangat berguna untuk kehidupan. Misalnya kali ini saya di Ranting itu kan ada kajian yang namanya HPT, Himpunan dan Tajih. Jadi kami itu bisa berusaha lebih baik atau lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu kami dari pimpinan Ranting itu mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian putusan tajih seperti itu, sehingga dari situ kita merasa punya pandangan bahwa itu yang lebih baik untuk kita ikuti, sehingga kita merasa yakin bahwa itu benar dan kita ikuti. Kemudian tantangan atau hambatan yang pernah Bapak hadapi dalam menggerakkan organisasi dan bagaimana cara Bapak tetap teguh dan istiqomah menghadapinya. Jadi untuk menggerakkan di Muhammadiyah itu di masyarakat itu kadang-kadang susah untuk mengajak teman-teman saja. Ada pertemuan kadang-kadang anggotanya itu ada 30, tetapi seandainya ada undangan ya ada mungkin 50%, kemudian ya lebihnya sedikit. Nah, sehingga kadang-kadang kalau dirasa diajak untuk kebaikan ya mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, ayo terus kemudian semua bisa. Nah, sehingga untuk menenangkan itu ya yang penting kita mengajak, masalah dia mau dan tidak itu nanti ya mudah-mudahan nanti dia mendapat petunjuk untuk ikut. Tetapi seandainya kita yang penting kita memberi contoh untuk katakanlah itu sudah dakwah kan, seperti kita mengundang kita terus dari itu ya mudah-mudahan kita ikhlas, tidak usah Rasulullah ya walaupun kita datang ya mungkin karena ada harus nonton saja, mereka itu ada acara yang lain yang lebih penting. Masya Allah, Bapak luar biasa sekali. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh Bapak. Kami sangat berterima kasih ya Pak atas keterbukaan Bapak. Apa yang Bapak sampaikan menjadi amal jariah dan menjadi pendorong semangat bagi kami untuk terus berjuang dan juga berdakwah. Begitu Bapak. Mohon maaf jika ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan selama pembicaraan ini. Jadi kali-kali yang namanya organisasi tidak usah ditutupi adanya seperti ini ya. Kalau memang kita yakin, kita percaya, mari kita ikuti. Kalau tidak yakin, ya silahkan cari yang lain kan. Sehingga kita punya patokan, kita punya pandangan yang mungkin kita anggap lurus karena itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Barang siapa yang cinta dengan Rasulullah, ya insya Allah kita akan mengikuti Rasulullah. Rasulullah kita akan surga. Sebagai pimpinan ranting maupun cabang di Muhammadiyah itu kami sangat berharap adanya kader-kader generasi berikutnya yang bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah, karena yang namanya pimpinan itu kalau tidak punya kader untuk berikutnya itu nanti juga akhirnya tidak akan ada yang bisa lanjut. Oleh karena itu kami berharap kepada adik-adik yang mungkin nanti akan melanjutkan generasi ini ya silahkan untuk selalu ikhlas dalam bergerak, tidak usah suudon, kita harus husnudon. Kita yakin bahwa kalau kita bisa di jalan yang benar, insya Allah akan diberikan kemudahan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita. Jadi nanti kalau kalian mau melanjutkan kegiatan seperti itu, ininya kita harus ikhlas, kemudian harus sabar dan selalu syukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.